Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Dilepas Kas Eupen lebih cepat dari kontrak, karir Shane Patinama di Eropa terancam. Liga 1 bisa jadi penyelamat, tapi Timnas bisa kehilangan bek kiri andalannya. Gokil! Walau kiper utama Timnas sudah diisi Martin Paes, Hernando Ari tetap dipanggil Patrick Kluivert karena satu alasan penting yang bikin banyak orang hormat. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar mengejutkan datang dari Belgia. Shane Patinama resmi berpisah dengan Kas Eupen meskipun kontraknya seharusnya masih berlaku hingga pertengahan 2026. Keputusan mengejutkan ini diumumkan pada Kamis, 8 Mei 2025, tak lama setelah kompetisi Challenger Pro League musim 2024-2025 resmi berakhir. Kas Eupen dan Patinama sepakat untuk memutus kerja sama lebih awal, sebuah langkah yang menandai titik baru, sekaligus titik kritis dalam karir internasional sang bek kiri Timnas Indonesia. Shane Patinama akan meninggalkan klub setelah musim 2024 hingga 2025. Kami berterima kasih atas dedikasi dan komitmennya, dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan, terutama bersama tim nasional Indonesia. Demikian pernyataan resmi klub. Tidak ada penjelasan mendetail soal alasan pemutusan kontrak tersebut. Namun, satu hal pasti, situasi ini membuat masa depan Patinama di Eropa semakin tidak menentu. Padahal, harapan tinggi sempat menyertai langkah Patinama ketika ia merapat ke Eupen pada bursa transfer musim dingin 2024. Setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Viking FK di Norwegia, sang pemain hijrah ke Belgia dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Banyak yang mengira ini akan menjadi fase penting dalam peningkatan karirnya di benua biru. Namun kenyataannya tak seindah ekspektasi. Patinama hanya mampu mencatatkan 16 penampilan sepanjang musim di kompetisi kasta kedua Belgia, dan mulai tersingkir dari tim utama sejak awal tahun 2025. Penampilan terakhirnya terjadi pada 28 Februari 2025, ketika Eupen harus menelan kekalahan dari La Louvière dengan skor 0-2. Dalam laga itu, Patinama hanya turun selama sekitar 10 menit dari bangku cadangan. Setelahnya, namanya perlahan menghilang dari skuad, seperti tenggelam dalam diam. Ketika klub mengakhiri musim dengan finish di posisi ke-10 klasemen, Patinama pun resmi tak lagi menjadi bagian dari rencana masa depan Eupen. Perpisahan ini, meskipun berbalut kata-kata manis dan ucapan terima kasih, menyiratkan bahwa sang pemain memang tak lagi diandalkan, dan klub memilih jalan berbeda. Lantas, kemana arah langkah berikutnya bagi pemain berdarah Belanda Indonesia ini? Jika menengok situasi saat ini, opsi kembali ke Asia, terutama Liga 1 Indonesia, bisa menjadi pilihan realistis. Banyak klub-klub Liga 1 yang bisa menawarkan menit bermain reguler, atmosfer kompetitif, serta sambutan hangat dari para penggemar. Nama besar Patinama sebagai pilar Timnas tentu bisa menjadi nilai jual tersendiri di kompetisi domestik. Namun di balik peluang itu, terselip risiko yang tidak kecil. Jika ia pulang kampung dan tak lagi bermain di level Eropa, posisinya di skuad Timnas Indonesia bisa tergeser. Patrick Kluivert dan tim pelatih tentu akan memantau performa dan kualitas para pemain dari berbagai liga. Jika Patinama tak mampu menunjukkan level kompetitif yang tinggi, bukan tidak mungkin ia akan kalah bersaing dengan nama-nama lain seperti Pratama Arhan atau pemain muda yang mulai muncul. Situasi ini menempatkan Shane pada persimpangan besar, terus mengejar mimpi di Eropa meski harus merangkak dari bawah lagi, atau menerima kenyataan dan mencari kestabilan di Liga 1 demi menit bermain dan kebugaran yang konsisten. Dua-duanya punya konsekuensi, baik untuk karir pribadi maupun peluangnya memperkuat Timnas di ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia mendatang. Yang jelas, dilepasnya Shane Patinama lebih cepat dari kontrak seolah menjadi alarm bahwa persaingan di Eropa sangat kejam, bahkan untuk pemain berpengalaman. Keputusan berikutnya yang ia ambil akan sangat menentukan. Apakah ia akan kembali bangkit dan menemukan pelabuhan baru yang lebih stabil, atau justru perlahan kehilangan tempat yang selama ini susah payah ia perjuangkan. Kini semua mata tertuju padanya. Akankah Liga 1 menjadi pelabuhan baru? Ataukah ia masih menyimpan asa untuk terus bertahan di Eropa? Satu hal yang pasti, Shane Patinama tak boleh salah langkah jika ingin tetap menjadi bagian penting dari cerita besar Timnas Indonesia.
Gokil! Walau kiper utama timnas sudah diisi Martin Paes, Hernando Ari tetap dipanggil Patrick Kluivert karena satu alasan penting yang bikin banyak orang hormat. Di tengah gempuran para pemain naturalisasi yang silih berganti mengisi skuad timnas Indonesia, satu nama lokal tetap mampu berdiri tegak di antara para bintang. Hernando Ari, kiper muda kebanggaan Persebaya Surabaya, kembali mendapat kepercayaan untuk bergabung bersama skuad Garuda, bahkan setelah posisi kiper utama sudah hampir pasti dipegang oleh Martin Paes. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan, namun sekaligus menunjukkan bahwa timnas Indonesia tak melulu bergantung pada nama besar, tapi juga menghargai kualitas dan dedikasi. Hernando bukan sekadar pelapis. Dia adalah simbol kerja keras dan konsistensi. Penampilannya selama musim ini bersama Persebaya layak mendapat pujian. Dalam 19 pertandingan yang telah dijalaninya, Hernando telah menghabiskan total 1.707 menit menjaga gawang bajul ijo dan berhasil mencatatkan 6 clean sheet. Tak hanya tangguh dalam menghalau bola, ia juga piawai dalam mendistribusikan bola ke lini tengah dan depan. Dengan akurasi umpan mencapai 71%, Hernando menjadi tipe kiper modern yang tidak hanya bertahan, tapi juga bisa membangun serangan dari bawah. Statistik itu bukan sekadar angka. Mereka mencerminkan transformasi Hernando dari sekadar pemain muda penuh potensi menjadi sosok yang matang dan dapat diandalkan. Dan yang lebih penting lagi, ia melakukannya dengan konsistensi tinggi di tengah tekanan tinggi dari supporter, media, dan persaingan internal timnya sendiri. Bagi pelatih sekelas Patrick Kluivert, karakter seperti ini sangat dibutuhkan di ruang ganti. Nama Hernando memang harus bersaing dengan dua nama besar yang kini ramai diperbincangkan. Martin Paes, kiper tangguh dari FC Dallas di MLS, dan Emil Audero, penjaga gawang Sampdoria yang konon juga masuk radar naturalisasi. Tapi nyatanya, Hernando tetap dipanggil. Itu artinya, ada nilai lebih yang dimiliki pemain kelahiran Semarang ini. Nilai yang tak bisa diukur hanya dengan klub tempat dia bermain atau trofi yang pernah diraih. Ketenangan dan keberanian Hernando saat menghadapi tekanan adalah kunci. Banyak yang mungkin lupa, tapi di beberapa laga penting timnas sebelumnya, Hernando menunjukkan kapasitas mental yang luar biasa. Ia tak ragu maju menyapu bola, berteriak memberi instruksi pada rekan-rekannya, dan tetap tenang meskipun lawan datang silih berganti. Di usianya yang baru 23 tahun, keberaniannya dalam mengambil keputusan di lapangan membuatnya terlihat jauh lebih dewasa dibanding usianya. Patrick Kluivert sebagai pelatih yang pernah bermain di level tertinggi dunia tentu tahu bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada starting 11, tapi juga kedalaman skuad. Dan di posisi penjaga gawang, memiliki pelapis yang tangguh sama pentingnya dengan memiliki pemain inti yang hebat. Hernando menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kluivert, bukan hanya sebagai backup, tapi sebagai bagian dari kerangka kerja taktis yang matang. Laga melawan Australia di Sydney dan Bahrain di Jakarta bukanlah pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam duel setegang itu, dibutuhkan pemain-pemain dengan mental baja dan kesiapan tempur kapanpun dipanggil. Hernando punya semua itu. Dan siapa tahu, di salah satu laga tersebut, dialah yang akhirnya dipercaya berdiri di bawah mistar. Namun Hernando tak terbuai. Dia tahu, dipanggil bukan berarti dijamin bermain. Karena itu, fokus utamanya tetap terjaga. Ia masih akan menuntaskan tanggung jawabnya di Persebaya hingga akhir musim, memastikan klubnya finish dengan hasil terbaik. Baru setelah itu, ia akan bergabung dalam pemusatan latihan bersama timnas. Baginya, menjaga keseimbangan antara klub dan negara adalah prinsip penting. Dia bukan tipe pemain yang besar kepala setelah dipanggil timnas. Sebaliknya, dia justru melihat panggilan ini sebagai tantangan untuk membuktikan diri bahwa pemain lokal juga bisa bersaing dengan nama-nama besar dari luar negeri. Dan kalau diberi kesempatan bermain, dia siap membuktikan bahwa gawang Garuda bisa dijaga dengan kokoh oleh tangan anak bangsa sendiri. Jika terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin suatu hari nanti justru Hernando yang akan menjadi pilihan utama di bawah Mister Timnas, menggeser nama-nama besar yang kini tengah disiapkan. Dan ketika saat itu tiba, banyak yang akan menoleh ke belakang dan berkata, "Kami sudah tahu sejak awal bahwa Hernando Ari memang layak diandalkan." Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.